Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Keuangan Internasional akan membahas tentang pengaruh pemerintah atas nilai tukar dengan dosen pengampu Ibu Mega Tunjung Hapsari MAP. Nama anggota kelompok 1. Maratus Solikah dengan NIM 142. 2. Muhammad Bagas Ali Sahbana dengan NIM 149. 3. Nawang Bintan Putri M dengan NIM 163. 4. Kiki Koirul Ihsan dengan NIM 171. 5. Raifana Putri Andriani dengan NIM 177. A. Sistem nilai tukar. Menurut Nopirin, kurs adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, maka akan mendapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Kurs atau exchange rate adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara. Kurs atau nilai tukar merupakan sebuah kunci bagi suatu negara untuk bertransaksi dengan dunia luar. Sistem pembayaran yang dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri mau tidak mau harus terikat dengan nilai tukar atau kurs. Robert Gilpin, sistem nilai tukar terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Kurs tetap atau fixed exchange rate. Kurs tetap merupakan sistem nilai tukar di mana pemegang otoritas moneter tertinggi suatu negara atau central bank menetapkan nilai tukar dalam negeri terhadap negara lain yang ditetapkan pada tingkat tertentu tanpa melihat aktivitas penawaran dan permintaan di pasar uang, yaitu dengan mengaitkan nilai suatu mata uang dengan emas. Keunggulan dari sistem kurs tetap adalah kegiatan spekulasi mata uang sangat sempit. Intervensi aktif pemerintah dalam mengatur nilai tukar sehingga tetap stabil. Pemerintah memiliki peranan penuh dalam kontrol devisa dan kepastian nilai tukar ke depan. Sedangkan kelemahannya adalah cadangan devisa harus besar agar dapat selalu intervensi untuk menyerap kelebihan dan kekurangan di pasar falas. Penetapan kurs yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan mempengaruhi pasar ekspor-impor negara bersangkutan. 2. Kurs bebas terjadi bila perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain dibiarkan untuk ditentukan secara bebas oleh tarik-menarik kekuatan pasar. Sistem kurs bebas sering disebut dengan kurs devisa mengambang. Sistem kurs bebas terbagi menjadi dua macam, yaitu kurs mengambang terkendali. Pada dasarnya dalam sistem mengambang terkendali, nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar sehingga bebas bergerak naik maupun turun. Sedangkan kelemahannya antara lain devisa tetap harus selalu bersedia dan siap digunakan sewaktu-waktu. Ada persaingan yang ketat antara pemerintah dengan spekulan dalam memprediksi dan menetapkan kurs, dan tidak selamanya mampu mengatasi neraca pembayaran. B. Kurs mengambang bebas. Kurs mengambang bebas merupakan suatu sistem ekonomi yang lebih cocok ditujukan bagi negara-negara sistem perekonomian yang sudah mapan. Sistem nilai tukar ini akan menyerap keseluruhan kepada pasar untuk mencapai kondisi equilibrium yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal negara bersangkutan. Keunggulan sistem kurs mengambang bebas antara lain cadangan devisa lebih aman. Menurut Nopirin, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing atau mata uang negara lain berfluktuasi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain inflasi, suku bunga, neraca pembayaran, utang pemerintah, ketentuan perdagangan, stabilitas politik dan ekonomi, resesi, dan spekulasi. B. Intervensi pemerintah dalam nilai tukar. Bank Indonesia yang merupakan bank sentral dan otoritas moneter di Indonesia memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam nilai tukar mata uangnya. Hal ini merupakan salah satu tugas utama Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas moneter. Secara umum, bank sentral biasanya mengatur nilai tukar karena beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah menghindari fluktuasi nilai tukar. Jika bank sentral memperkirakan bahwa kondisi perekonomian negaranya akan terpengaruh akibat pergerakan drastis mata uangnya.
Tujuan dari tindakan ini adalah untuk membuat siklus dunia usaha di negaranya menjadi lebih stabil. Alasan kedua yaitu menetapkan perkiraan pergerakan secara implisit atau tersirat. Beberapa bank sentral mencoba untuk mempertahankan pergerakan nilai tukar mata uangnya dalam suatu rentang kendali tertentu, baik yang ditetapkan secara formal atau tidak formal. Intervensi pemerintah atau government intervention merujuk pada tindakan disengaja oleh pemerintah untuk mempengaruhi alokasi sumber daya dan mekanisme pasar. Itu dapat mengambil beragam bentuk, mulai dari peraturan, pajak, subsidi, hingga kebijakan moneter dan fiskal. Kontrol pemerintah, kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi nilai tukar dalam berbagai hal termasuk 1. Usaha untuk menghindari hambatan nilai tukar valuta asing. 2. Usaha untuk menghindari hambatan perdagangan luar negeri. Dan yang ketiga yaitu melakukan intervensi di pasar uang, yaitu dengan menjual dan membeli mata uang. Alasan pemerintah untuk melakukan intervensi di pasar uang adalah 1. Untuk memperlancar perubahan dari nilai tukar uang domestik yang bersangkutan. 2. Untuk membuat kondisi nilai tukar domestik di dalam batas-batas yang ditentukan. 3. Tanggapan atas gangguan yang bersifat sementara. Dan yang terakhir yaitu berpengaruh terhadap variabel makro seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan tingkat pendapatan. Macam-macam intervensi nilai tukar yang dapat dilakukan oleh pemerintah. 1. Intervensi langsung. 2. Intervensi tidak langsung. Intervensi langsung. Jika Bank Indonesia ingin melakukan depresiasi atau penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain karena campur tangan pemerintah, maka Bank Indonesia dapat melakukan intervensi dengan cara menukar cadangan rupiah yang dimilikinya dengan valuta asing. Jika jumlah rupiah yang beredar di pasar meningkat, maka nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain akan mengalami penurunan. Ada dua jenis intervensi yang bisa dilakukan oleh bank sentral sebagai otoritas moneter di dalam suatu negara, yaitu 1. Intervensi steril atau sterilized intervention. Di dalam intervensi steril, bank sentral akan melakukan intervensi di dalam pasar uang dan secara simultan melakukan transaksi dengan jumlah yang sama dengan di pasar sekuritas atau obligasi. Akibatnya, jumlah uang yang beredar tidak akan berubah. 2. Intervensi tidak steril atau non-sterilized intervention. Di dalam intervensi tidak steril atau non-steril, bank sentral akan melakukan intervensi di dalam pasar uang tanpa melakukan penyesuaian untuk mengubah tingkat penawaran uang beredar. Di dalam pasar valuta asing, pemerintah dapat menggunakan pasar valuta asing untuk memperkuat atau memperlemah nilai tukar mata uangnya dengan maksud meningkatkan kondisi perekonomiannya. Intervensi tidak langsung. Bank sentral juga bisa mempengaruhi nilai tukar secara tidak langsung dengan cara mengelola faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap nilai tukar. Intervensi sebagai perangkat kebijakan pemerintah. Kebijakan intervensi dimasukkan pemerintah guna untuk menjaga fleksibilitas dari level nilai tukar itu sendiri yang dapat mendorong kegiatan perekonomian, menjaga equilibrium yang rasional dengan didasarkan pada kondisi fundamental ekonomi dan menjaga stabilitas jangka menengah dan jangka panjang dengan lebih memantapkan kebijaksanaan fiskal dan moneter. Dalam konteks yang lebih sederhana, intervensi merupakan upaya untuk mencegah adanya nilai tukar yang tinggi terhadap mata uang tertentu dan juga memberikan suatu keseimbangan baik di sisi penawaran maupun di sisi permintaan. Peranan intervensi terhadap pemerintah yaitu seperti mengurangi volatilitas yang berlebihan dalam jangka pendek, mencegah spekulasi dari pelaku pasar, dan mendorong kebijakan ekonomi makro jangka menengah, terutama berkaitan dengan target pengeluaran dan keseimbangan harga. Selain itu, berguna sebagai instrumen moneter dalam rangka mengurangi jumlah uang beredar, mensterilisasi ekspansi pengeluaran anggaran negara, dan mengurangi dampak inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor dari luar negeri akibat efek perubahan nilai tukar.